Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmanda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai stratigrafi dan lingkungan pengendapan dari fisiografi Pegunungan Selatan. Nah, fisiografi Pegunungan Selatan ini sebenarnya berada di bagian selatan Pulau Jawa. Bisa dilihat di sini, Pegunungan Selatan ini dibagi menjadi dua, berada di Jawa Barat dan berada di Jawa bagian timur. Kali ini yang akan saya jelaskan itu fisiografi Pegunungan Selatan bagian Jawa Timur, tapi di bagian tengah atau nanti yang di bagian baratnya. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ini nanti lebih jelasnya, lebih tepatnya dari Parangtritis hingga ke daerah Pacitan. Nah, fisiografi menurut Survei 2008 untuk stratigrafi Pegunungan Selatan bagian barat, mohon maaf, stratigrafi Pegunungan Selatan Jawa Timur bagian barat ini nanti terdapat formasi berikut ini seperti dari yang paling tua itu formasi batuan malian, kemudian lebih mudah di formasi Wungkal Gamping, formasi Kebubuta, Semilir, Langgran, Samibitu, Oyo, Wonosari. Nah, terus nanti yang paling mudah itu di formasi Kepek. Nah, pada slide berikutnya akan saya jelaskan mengenai formasi pembentuk dari fisiografi Pegunungan Selatan ini sendiri, sekaligus kemungkinan lingkungan pengendapan terbentuknya formasi tersebut. Yang pertama itu yang akan saya bahas adalah formasi Wungkal Gamping. Ini berada di atas batuan malian yang tertua di pembentuk fisiografi Pegunungan Selatan. Nah, formasi Wungkal Gamping ini berada di Pegunungan, mohon maaf, eh, Gunung Wungkal sama Gunung Gamping yang berada di Bayat. Ini berumur Eosen tengah hingga Eosen akhir. Bisa dilihat di MS sebelah kiri yang dilakukan oleh Pangestu dan Gloso tahun 2019. Ketika dikorelasikan sama lingkungan pengendapan itu nanti bisa diinterpretasikan bahwa formasi Wungkal Gamping ini terbentuk di area pasang surut. Jadi tidal flat middle sama lower. Seperti itu. Kemudian untuk formasi pembentuk yang kedua itu formasi Kebo Buta. Sebenarnya formasi Kebo Buta ini bisa dipecah juga, nanti bisa diperinci formasi Kebo sama formasi Buta. Ini eh, tepatnya mereka itu bisa dijumpai di area Bayat, nanti di daerah Pegunungan Baturagung. Tapi biasanya peneliti itu menjadikan formasi Kebuputa ini menjadi satu satuan. Bisa dilihat di measure section pada di sini itu seperti yang dilakukan oleh Surono tahun 2008. Formasi yang di sebelah kanan itu dia lebih tua daripada formasi buta yang pada sebelah kiri. Nah, nanti untuk hubungan dari formasi Kebuputa ini sebenarnya dia mereka mohon maaf mereka itu sifatnya selaras hubungannya. Jadi nggak ada jeda pengendapan. Pengendapan dari formasi Kebo sama Buta itu menerus dan gradasional seperti itu. Untuk lingkungan pengendapannya sendiri karena mereka terbentuk dari batuan vulkanik itu nanti mereka terbentuk di lingkungan vulkanik dan terkumpul di cekungan yang berada di bawahnya. Nah, bisa dilihat di gambar pada bawah itu cekungan laut dari dalam hingga dangkal itu terbentuk endapan akibat dari aktivitas vulkanik. Nah, di dalamnya juga dijumpai lava bantal yang mengindikasikan lingkungan pengendapan dari formasi bubut ini berada di lingkungan laut dalam. Yang terus menerus hingga dia menuju ke laut dangkal, menunjukkan stratigrafi yang menunjukkan dia tuh terendapan di laut dangkal. Nah, untuk formasi berikutnya bervariatif ya dari laut
dalam yang maupun laut dangkal. Jadi karena turbidited dia uh, cenderung nanti gradasional. Baik, ya seperti itu. Untuk hubungannya dengan formasi Langgran yang berada di atasnya itu hubungan mereka nanti selaras juga. Berikutnya itu ada formasi Sambipitu. Formasi Sambipitu yang berada di Sambipitu. Nah, ini disusun oleh batuan satuan batu pasir tufan karbonatan. Ada juga batu pasir litik karbonatan, serta ada batuan lempung tufan, dan ada juga dijumpai mineral glaukonit. Ini usia formasi Sambipitu adalah Miosen tengah hingga Miosen akhir. Nah, untuk lingkungan pendapannya ini dilakukan dengan menggunakan analisis foraminifera. Itu dilihat terjadi perubahan lingkungan pengendapan dari neritik tengah hingga atas. Itu dilihat dari fosil bentoniknya, dari Lagina SP, Sibisidas SP, dan Dentalina SP kayak gitu. Di formasi ini juga dijumpai trace fosil itu yang mencirikan lingkungan pengendapan neritik. Untuk formasi Oyo ini urutan dari tua ke muda didominasi oleh Karkarenik Tufan. Dan semakin ke atas itu nanti ada batu gamping berlapis. Usianya untuk formasi Oyo sendiri dari Miosen tengah hingga Miosen akhir. Untuk mengetahui lingkungan pendapannya menggunakan analisis fosil ya dengan foraminifera bentonik. Nah, untuk hasilnya didapatkan lingkungan pendapannya itu dari batimetri pada neritik luar sampai neritik dalam. Ini berdasarkan dari Purbantoro dan kawan-kawan tahun 2022. Nah, fosil yang dijumpai ini ada Sibisidas SP, Lagina SP, Lenticulina volata. Untuk formasi berikutnya itu ada formasi Wonosari. Formasi Wonosari ini dia lebih didominasi oleh batuan karbonatan atau batuan gamping. Ini seperti ada penelitian dilakukan oleh Purbantoro tahun 2022. Ini dilakukan di Desa Pojong, Kecamatan Pojong, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, dilakukan pada 3 dusun terpisah. Nah, di sini bisa dilihat untuk lingkungan pengendapan dari ketiga hasil measure section itu cenderung berada di terbentuk di zona terumbu. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri itu nanti ada bisa dibagi lagi menjadi fasies pengendapan reef masif, terus reef laguna, dan reef laguna inner maupun yang outer. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan bagian bawah itu. Jadi bagian-bagiannya berdasarkan Wilson tahun 1963 ya kalau nanti pembagiannya seperti itu. Untuk litologinya ini terjadi perubahan ya dari mendalam hingga dari dalam ke dangkal. Jadi bisa diidentifikasi kalau di situ terjadi transgresi atau penurunan muka air laut relatif. Nah, kemudian formasi yang terakhir itu ada formasi kepek atau formasi yang paling muda. Ini measure section yang saya ambil ini berdasarkan dari Daryono dan Pandita tahun 2015. Nah, untuk formasi kepek sendiri tersusun dari batu lempung karbonatan, batu lempung pasiran maupun batu gamping. Jadi masih batu
batuan karbonatan. Nah, formasi kepek sama formasi Wonosari ini sebenarnya hubungannya itu nanti menjadi meskipun formasi Wonosari nanti ada yang berada di bawah formasi kepek, terus formasi kepek berada di atasnya. Seperti itu. Untuk mengetahui lingkungan pendapannya sama dengan formasi yang tersusun dari batuan karbonatan lain itu ditentukan menggunakan fosil mikrofosilnya. Di sini dijumpai Foraminifera benton, Amphistegina sp dan Sibisides lobatulus, serta dijumpai juga foramini besar Heterostegina serta Alveolina. Itu menunjukkan formasi kepek terdapat pada daerah neritik atau laut dangkal berada sekitar 0 sampai 200 meter di bawah permukaan laut. Kayak gitu. Untuk formasi kepek sendiri usianya diperkirakan dari Miosen akhir hingga Pliosen awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.